sama tupoksi. Hanya yang membedakan satu, itu adalah saat pengesahan daripada rancangan undang-undang. Jangan penting itu. Anda sekarang PCR. Kenapa? Kata semua panggil andeng. Maksudnya kalau emas jangan gitu. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Minum nggak? Kemarin saya sudah menghadirkan salah satu anggota DPR Provinsi. Kita naik tingkat lagi nih, Saraba Channel ini. Saya mengundang salah satu perwakilan Sulawesi Tengah di Republik Indonesia, anggota DPD RI Dapil Sultan, Kakanda Abdurrahman Taha. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah. Lama kita ketemu kan nih? Tapi saya terima kasih dulu nih Kak. Terima kasih sembakonya kemarin sudah saya bagikan. Alhamdulillah. Kenapa Kakak cari saya kemarin nih? Maksudnya kan lama kita tidak berhubungan ini, tidak komunikasi. Tapi Kakak cari saya kemarin. Artinya saya mencari sesuatu, harus saya mempertanyakan. Orang yang di badan saya harus cari. Karena adalah bagian daripada saya. Iya betul siap. Iya karena saya pikir KRT sudah lupa dari saya nih. Tidak bisa. Tidak bisa dilupakan. Sekarang sibuk apa nih Kak? Sibuk apa? Jadi alhamdulillah kalau kesibukan saya, kegiatan saya sebagaimana secara konstitusional amanah yang diberikan saya kepada rakyat, ya setiap hari berkantor dan mengawal aspirasi-aspirasi dari berbagai masyarakat dan berbagai daerah, bukan hanya khusus Sulawesi Tengah. Ada beberapa daerah-daerah aspirasi yang kita tindaklanjuti dan kita turun ke lapangan melakukan kunjungan kerja sehingga kita mengetahui apa permasalahan yang ada di daerah-daerah. Tapi Kak, saya penasaran nih Kak, karena kan kalau DPR sudah sering kita dengar, DPD ini sebenarnya apa perbedaan yang mendasar antara DPR dan DPD selain DPD tidak berpartai ya? Jadi begini, kalau DPR itu kan aspirasi daripada rakyat. Jadi kalau di ujungnya DPR, kami D, mereka R, satu rakyat, satu perwakilan daerah. Tetapi pemilihan semua dipilih oleh rakyat. Kami hanya membawa perwakilan daerah. Persoalan kewenangan yang ada antara DPR dan DPD, yang membedakan itu hanya persoalan menyusun rancangan undang-undang. Pengesahan. Pengesahan. Kalau penyusunan itu sama bareng, tripartit antara pemerintah, DPR dan DPD. Nah, di tingkat pertama itu DPD ikut. Tingkat kedua, harmonisasi dari pasal per pasal, bahasa per bahasa pun kami ikut. Nah, di tingkat yang pengesahannya itu baru kewenangan daripada DPR. DPD sudah tidak ikut. Berarti tapi dari pasal per pasal sudah kami mengawal. Peran DPD mengambil inisiatif, kami mengusulkan pun itu bisa. Jadi DPD mengusulkan bersama DPR sama tupoksi. Hanya yang membedakan satu, itu adalah saat pengesahan daripada rancangan undang-undang itu. Nah, yang kedua persoalan penganggaran. Itu aja. Itu yang membedakan. Tapi kalau secara hak daripada anggota, kami sama semua. Sama semua, Protokoler pun diberikan. Tapi kalau di DPR kan komisi. Di DPD? Kalau di DPR itu komisi. Kalau di DPD komite namanya. Terbagi. Komite kalau di DPD itu, kalau di DPR komisi 1, 2, 3, 4 sampai 11. Kalau di DPD komite 1, 2, 3, 4. 4 saja kan? Seperti saya ini berada di komite 1. Komisi 1, 2, 3 itu berada saya. Sama. Mitra kerjanya. Jadi gabung. Jadi ibarat kayak kalau di saya itu koordinator. DPD koordinatornya. Ibaratnya. Sebenarnya. Karena saya 1, 2, 3 itu gabung ke kami. Apa itu kayaknya bidangnya apa ya? Kalau saya itu adalah di komite 1 pemerintahan, dalam hal ini Mendagri. Mendagri. Badan Pertanahan. Menko Polhukam. Menko Polhukam itu terdiri dari Jaksa, Polri, TNI masuk juga. Itu adalah pengawasan saya. Kemendes, itu adalah pengawasan saya juga. Lingkungan hidup,
Kakak juga? Iya. Oke. Jadi ada sekitar 9 atau iya lebih dari itu kementerian daripada mitra kerja saya. KPU Bawaslu ya. Oh, KPU Bawaslu juga? Pengawasan saya juga. Keren. Tapi Kak, kalau itu toh, misalnya persoalan jaksa dan lain-lain, berarti Kakak juga membidangi soal hukum-hukum itu ya? Ya, dalam jadi keamanan negara Kakak juga? Ya, semua pengawasan saya Tapi sebagai sekarang mitra kan, kerja. kalau kita lihat di Kota Palu ini Kak, di Kota Palu kan agak kurang aman ini. Kira-kira bagaimana harusnya langkah pemerintah? Kalau Ini kan begal lagi banyak nih Kak, begal lagi banyak. kalau begal ya mungkin hampir sama di daerah lain lah, Iya. Dinda. Karena dalam hal ini memang itu adalah tupoksi daripada Polri. Iya. Persoalan Membidangi dengan Kamtibmas. Kakak kan? Semua Iya. itu adalah pengawasan saya. Oke. Polri pengawasan saya. Ya, pokoknya aparat penegak hukum itu adalah pengawasan saya. Dalam hal ini Polri, jaksa, kejaksaan. Oke. Kalau hadirnya hari ini begal-begal berada, ya hampir sama yang saya katakan tadi, seperti Makassar, Kota Palu, berkembanglah Manado. Bahwasanya memang dengan kondisi situasi hari ini yang kita hadapi, COVID. dengan adanya penanganan COVID, yang kedua dengan pembatasan masyarakat beraktivitas, banyaklah aspek-aspek yang berubah dalam hal, apalagi dengan dampak, maksud saya dampak itu yang tadi dampaknya itu yang paling berbahaya adalah dampak sosial. Oke. Dampak sosial ya menjurus ke ekonomi. Iya. Maka setengah mati mau bisa tidak jadi. mau kejahatan, kriminalitas makin meningkat. Oke. Jadi ada hubungannya sebenarnya antara COVID dan ini kayak dan kekerasan dan apa segala macam ini. Ya? Dampaknya sangat besar. Dampaknya besar kayak. Terus ini Kak, saya kemarin buka-buka internet, Kakak juga berkomentar tentang Satpol PP itu loh, yang pukul wanita hamil itu. Itu Kakak menilai bagaimana itu Kak? Sebenarnya begini, itu adalah bagian daripada kinerja daripada Satgas Satuan Tugas COVID itu yang ada di lapangan. Ya setidaknya harus persuasif lah. Iya. Tidak boleh dengan tindakan kekerasan. Apalagi hari ini situasi perekonomian kita sangat terganggu. Ya yang tadi itu dampak sosialnya, dampak ekonominya berdampak betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau dibenturkan masyarakat dengan daripada petugas-petugas di lapangan, ya itulah yang terjadi. Itu yang terjadi kan? Saling menghargai. Padahal aparat ini kami ini tahu diri. Semestinya termasuk ASN, Satpol, Polri, Kejaksaan. Ya, yang gaji mereka ini duit dari rakyat. Betul. Jadi tidak boleh, tidak bisa semena-mena. Kita negara hukum, betul kita diatur oleh aturan yang ada, tetapi persuasif yang harus dilakukan. Apalagi kondisi ini kan begini sangat luar biasa. Tapi kan pembatasan capek Kak, capek juga. Artinya dengan situasi kondisi, dengan dia merasa memang capek, ya memang itu adalah tugas dia. Cuman itulah langkah-langkah yang diambil harus persuasif, tidak perlu dia melakukan sebuah tindakan-tindakan emosional di lapangan, mengatakan kewenangan, ya memang kewenangan Anda. Tetapi ingat, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi ingat itu. Betul. Tidak bisa, jangan dibenturkan. Siap. Luar biasa. Ini lumayan jelas lah. Artinya meskipun kamu dalam keadaan bertugas, tapi harus betul-betul persuasif kan? Ya, persuasif dilakukan oleh petugas yang harus dilakukan. Tapi kan ini, kalau kita kembali ke Kakak sudah sebagai anggota DPD, Kakak kan kemarin mencalonkan juga sebagai anggota DPR RI tapi gagal, ya kan, dari Partai P3. Terus maju lagi ke DPD. Apakah ini bentuk pelarian? Artinya ini perlu diklarifikasi nih. Artinya begini, bukan sebuah pelarian, bukan sebuah saya mencoba-coba juga enggak. Tetapi ada sebuah prinsip juga saya, mungkin ini jalan Allah. Saya menganggap bahwa ini adalah jalan Allah. Dan ini adalah tempat rezeki saya di DPD. Satu, saya memang orangnya punya prinsip yang tidak mau bisa diatur ketika ada sebuah perjuangan kebijakan daripada masyarakat. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, saya pasti akan bersuara. Saya akan bersuara ketika kebijakan itu hadir tidak memihak kepada rakyat. Nah itu, kalau di partai, saya menganggap bahwa ada intervensi dari sebuah partai itu. Ada setidaknya titipan-titipan. fraksi.
Kalau saya hadir di DPD, ya. Ya, Saya tidak punya tuan. Iya betul. Siapa tuan saya? Iya. Tidak Allah. ada. Allah aja. Oh, iya. Tapi itu yang maksud saya. Iya. Kalau di persoalan di parlemen tidak ada tuan saya. Oh iya betul. Hanya Allah Oh, iya, yang betul. saya bisa ini. Takut. Siapa tahu mau ganti Tuhan tidak? Enggak ada. La ilaha illallah. Tapi Kak begini Kak, Kakak pakai tagline anak guru mengaji. Kenapa anak guru mengaji harus menuju Senayan? Harusnya kan menuju ke masjid. Nah, Iya jadi kan? begini. Harusnya kan menuju ke TPA. Kok menuju Senayan jauh betul ini? Jadi begini, saya memakai tagline anak guru mengaji artinya begini. Saya memperlihatkan identitas Oke. dan saya tidak malu untuk mengangkat sebuah derajat orang tua saya. Oke. Itu. Jadi intinya itu, kenapa saya harus menuju Senayan? Iya. Karena ketika saya tidak masuk dalam sebuah lingkaran pengambil kebijakan, sebuah sistem yang ada, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Nah, walaupun seorang anak guru mengaji, tetapi niat dan nawetul, Iya. saya bersandar pada Allah. Masya Allah. Saya berdiri. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu niat juga bagaimana anak guru mengaji itu tidak selamanya juga jadi guru mengaji, bisa juga jadi lebih menjadi anggota DPD misalnya. Yang penting tetap punya dasar-dasar Islam itu karena anak guru mengaji kan. Iya. Jadi saya terdidik dari lingkungan memang agamis, religi. Ya mungkin itulah bagian dari itu saya berpatron bahwa memang saya berjihad di dalam sebuah kebenaran demi kepentingan umat, bersandar pada Allah. Masya Allah. Maka dimudahkanlah saya masuk dalam sebuah sistem yang untuk pengambil kebijakan. Dibantu oleh kelurahan baru juga karena Alhamdulillah, Masya Allah. Ya itu artinya kalau saya melihat dengan langkah-langkah yang saya lakukan sosialisasi saat itu dengan 1000 titik, itu tidak mencapai, tidak masuk akal lah dengan saya mendapatkan suara 180.000 sekian. 182.000 sekian saya mendapatkan dengan 1000 titik itu tidak masuk akal. Saya yakin karena Allah semua menggerakkan hati masyarakat Sulawesi Tengah untuk memilih saya karena niat itu tadi. Apalagi senyumnya Kanda kan di situ asli sekali, manis kan. Kan saya waktu pertemuan di sini saya bilang ini adalah Sandiaga Uno-nya Palu. Jadi Kak ini kalau kita bicara soal Sulawesi Tengah, apa sih Kak yang sudah Kakak perjuangkan di sana untuk daerah ini? Jadi supaya orang-orang bisa tahu ini. Ya alhamdulillah selama ini saya sudah hampir 2 tahun dalam masa periode saya. Bahwasanya yang terjadi pertama adalah persoalan lahan huntap. Aduh itu banyak. Saat itu terjadi dan lahan yang bermasalah itu semua hak guna bangunan HGB. HGB-nya. Itu saya mempertanyakan ke Pak Menteri saat itu dan saya sempat emosi terbawa. Saya meminta kanwilnya dicopot. Akhirnya kanwil dicopot. Saat itu kanwil BPN dicopot, diganti dengan baru. Alhamdulillah berjalan, tidak ada masalah lagi. Ini untap yang di mana nih? Semua untap yang bermasalah kemarin tanahnya itu sudah kita ini. Cuman saya selama turun reses ini mendapatkan lagi keluhan-keluhan masyarakat. Waduh, ini jadi ada lagi nih. banyak aspirasi yang saya dapatkan bahwa ada yang dapat, ada yang tidak. Nah, ini perlu kita harus perjuangkan, kita clearkan sehingga semua hak masyarakat Kota Palu khususnya baik Sigi, Kota Palu, Donggala apalagi ini bisa mendapatkan. Iya. Jadi selain memperjuangkan huntap Kak, mungkin ada lagi apa yang sedang Kakak lakukan untuk Sulawesi Tengah ini? Kalau saya banyak menerima persoalan aspirasi dalam hal penegakan hukum juga. Bagaimana? Ya, artinya saya meminta ke aparat penegak hukum dalam hal ini Polri maupun Kejaksaan bekerjalah dengan profesional. Dudukkan sebuah kasus secara proporsional. Lihat tingkat kejahatannya orang. Jadi tidak boleh kepentingan itu suatu masalah selalu ditunggangi dengan sesuatu. Nah itu yang banyak terjadi dalam penegakan hukum. Yang kedua persoalan tambang-tambang ilegal yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi saya sudah beberapa kali meminta kepada Saudara Kapolri untuk ditutup, pada akhirnya sudah ditutup.
Itu banyak kejadian yang terakhir bulan berapa itu ada di beberapa desa. Oke. Nah, itu yang saya mempertanyakan kepada Kapolri hari ini, yang meninggal sekian, siapa yang bertanggung jawab. Bahkan yang menjadi tersangka itu adalah pembawa alat, pemilik modal, tersangka, tapi saya tidak tahu apa diproses apa tidak. Itu yang saya kejar hari ini. Ini berarti kakak lebih fokus ke persoalan-persoalan hukum yang masih masih tumpul ke atas, tajam ke bawah ini. Ya, jadi itu yang saya meminta hari ini kalau bisa membalikan fakta itu. Oke. Terus kak, ini kalau kita bicara soal anak daerah ini, kakak kan sudah 2 tahun di sana. Kira-kira anak-anak daerah di Sulawesi Tengah ini sudah pantas enggak berkecimpung di sana, di Jakarta? Sudah pantas enggak bersaing dengan orang-orang di pusat dalam hal pemikiran ya? Saya berpikir bahwasanya anak-anak Sulawesi Tengah dalam hal ini, tokoh-tokoh muda ya sudah punya potensi sebenarnya. Oke. Cuma satu lagi yang saya ingatkan, Ya. selalu berangkat dari niat. Oke. Jangan memanfaatkan sesuatu dalam sebuah lingkaran untuk kepentingan sekelompok. Oke. Saya hanya ingatkan, belajar dari diri saya ini anak seorang guru mengaji, Ya. tinggal di bantaran sungai. Oke. Bapak saya seorang pedagang kain, kalian tahu. Ya, ya. Ya, kalau mau dilihat dari segi daripada dinasti atau kasta, saya ini orang tidak punya apa-apa. Iya, betul. Iya kan? Saya berangkat di pinggiran sungai. Tiba-tiba saya bisa menjadi dokter. Karena apa? Memang saya saat itu melalang buana juga, saya kemana-mana. Saya ke Surabaya, saya kuliah di Unair juga, tapi tidak selesai. Saya balik lagi ke Jakarta, balik lagi saya ke Makassar. Pada akhirnya ya karena keikhlasan ketulusan itulah saya alhamdulillah saya dibukakan jalan oleh Allah, karena saya berada dalam sebuah lingkaran kekuasaan. Ingat satu, kepercayaan itu dipegang kalau mau sukses. Dan apa sudah tidak lepas juga dari dorongan seorang ibu Nah, kalau hal ini persoalan, saya yakin bahwa ini adalah doa seorang ibu saya dan doa seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Karena ini sedikit informasi, harusnya syuting ini terlambat 1 hari. Harusnya sih kemarin karena Aju sakit, jadi kita tunda hari ini. Itu bukti bahwa seorang ART yang sudah duduk di DPR RI, sudah memiliki kekuasaan yang cukup, tapi masih ingat ibu. Iya. Itu kenapa? Karena saya merasa bahwa itu adalah bagian dari kehidupan saya yang saya harus betul jaga dan saya hormati dan saya hargai, bahwa dia adalah surga saya. Iya. Jadi ini penting juga, ini pelajaran bagi anak-anak muda. Artinya jangan ente masih seorang ketua apa baru sudah lupakan ibu. Ini loh ART, maksudnya sekarang sudah duduk di Senayan, lalu kemudian kalau dia ke Palu dia tetap urus ibunya. Ini luar biasa nih kak. Iya. Ini pelajaran nih kak. Jadi kalau saya bahwasanya memang hargailah orang tuamu sebagaimana kau waktu dikandung, itu ingat saja semua. Betul. Balasan hari ini pun kita belum bisa membalas dengan apa, dengan Bahkan gaji DPD 1 tahun pun tidak mampu membalas itu. Ini masih dalam kandungan saya sudah berat. Gimana dia mulai kita melihat dengan mata terbuka dunia ini, membesarkan, ini harus betul-betul kita jaga. Oke. Kalau mau sukses. Iya. Dan proses ini adalah yang saya lalui adalah merupakan sebuah proses yang alami. Bukan sebuah proses yang instan. Saya berjuang dalam sebuah perjuangan politik. Iya, betul. Tapi saya betul melalui sebuah proses-proses yang betul-betul Artinya jatuh bangun juga kayak? Ya. Maksudnya tidak lurus-lurus saja? Enggak. Pada titik mana sih kak? Maksudnya kakak merasa bahwa ada enggak pernah, kayaknya saya ini tidak cocok mungkin berpolitik. Mungkin karena sudah pernah kalah itu, apakah ada titik di mana kakak menyerah? Kayaknya saya sudah jadi anak guru mengaji, maksudnya jadi guru mengaji juga saya sama kayak papaku. Saat itu saya tidak pernah terpatron bahwa ada kata menyerah. Oke. Bahwasanya saya tidak pernah merasa saya kalah. Oke. Tapi memang saya yakin bahwa ini belum saatnya saya. Oh iya. Belum saatnya saya, Allah berikan posisi itu. Oke. Mungkin saya saat itu masih muda sekali. Masih muda sekali. Iya, memang saat itu umur saya 32 tahun. 32 tahun. Aduh. Saat itu. Lain cerita kalau dikasih kekuasaan model Masya begini. Allah, makanya mungkin saat itulah saya
Allah mempertimbangkan yang lain, saya diberikanlah di situ. Tapi memang dalam doa saya, memang saya berangkat bahwasanya karena Allah semua, demi umat saya berjuang. Oke. Kak, pernah minder enggak? Maksudnya saya ini kan baru duduk, terus anak guru mengaji, terus pas duduk di DPD itu pernah minder enggak? Saya bukan apa-apa ini. Pernah enggak? Saya memposisikan diri bahwasanya dengan kalangan-kalangan senior saya. Senior kan banyak. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah merasa minder. Oke. Karena saya memang ini adalah dunia saya. Dan saya merasa bahwa ini adalah dunia saya, alam saya. Iya. Untuk berjuang. Saya tidak pernah minder dan saya alhamdulillah hari ini saya tidak pernah takut dengan siapapun kecuali dengan orang tua saya dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat, pasti saya melawan. Dan saya hajar barang itu. Luar biasa. Tapi Kak, ini kalau melihat potensi-potensi anak muda Sulawesi Tengah ini kan, Kakak kemarin terakhir kita mungkin waktu bulan puasa. Oke, kalau lihat perkembangan Sulawesi Tengah, anak-anak Palu yang sudah bikin YouTube dan lain-lain, bagaimana? Apakah Kakak kaget? Saya bukan kaget karena ini adalah bagian daripada sebuah kemajuan daripada teknologi. Ya, kalau saya melihat bahwasanya memang ini perlu sebuah dorongan. Oke. Cuman maksudnya sponsor gitu. Disponsori gitu. Harus itu, harus Kakak yang sponsori kami. Insyaallah. Saya todong di sini. Mudah-mudahan insyaallah. Karena itu adalah bagian sebuah proses. Oke. Ketika kita tidak memulai dengan sebuah keberanian dalam tanda kutip, ya, berani tapi terukur. Gitu. Kenapa saya lakukan begitu, mengambil sikap saat saya berpolitik mulai dari semester 1, 2, bahkan saya memang dari SD sudah baca koran. Orang baca komik, dia baca koran. Saya dari SD sudah membaca koran memang. Kenapa maksudnya tidak suka baca komik? Saya bukan tidak suka membaca komik, tapi memang saya terpatron di situ karena saya selalu membaca. Disitulah keilmuan yang saya dapatkan. Perpolitikan pun saya bisa membaca saat itu. Tapi untungnya pas di WA tidak hanya dibaca tapi dibalas. Saya membalas. Tidak pernah saya. Karena ada pejabat kan begitu kan? Banyak. Dulu pintar membaca, pintar membalas. Sekarang hanya membaca, tidak pernah balas. Tapi alhamdulillah saya sudah katakan bahwa 24 jam ketika saya bisa terbuka HP saya, siapapun pasti saya jawab. Betul itu. Itu saya saksi loh. Saya saksi. Kenal tidak kenal, saya pasti jawab. Oke. Anu Kak, masih jalan? Ambulans? Masih, alhamdulillah, malah saya tambah lagi nih, insyaallah. Sudah ditambah, jadi berapa unit? Saya punya niat memang satu kabupaten saya memberikan nanti. Itu nawaitul saya. Oke, jadi satu kabupaten satu ambulans. Satu ambulans. Itu niat saya. Selain ambulans apa lagi Kak kemarin? Anak-anak mengaji juga guru mengaji juga banyak saya membantu. Dibayar kayaknya, maksudnya digaji kayaknya. Tapi saya tidak perlu membuka diri kan. Ini kan harus saya buka. Karena ini kebaikan. Biar Allah lah yang menilai. Sekarang juga perlu saya sampaikan bahwa ada masuk dalam sebuah prolegnas persoalan perlindungan tokoh agama. Wah, keren. Kalau saya melihat bahwa ini kan usulan daripada anggota DPR. Kalau saya melihat memang di dalam bukan hanya persoalan perlindungan, Dinda. Yang perlu diutamakan adalah kesejahteraan. Betul. Kalau perlindungan tapi tidak sejahtera. Kalau perlindungan masing-masing para ustadz, ulama sudah bisa melindungi dirinya. Betul. Tidak perlu dilindungi, malaikat pasti yakin saya. Tapi kesejahteraan. Persoalan kesejahteraan. Padahal kalau saya melihat itu kan mudah. Kenapa ada dana desa melekat di situ bisa memberikan insentifnya para imam, guru mengaji. Kenapa tidak berdiri sebuah patron, sebuah undang-undang bagi buat mereka? Karena ingat, merebut sebuah negeri dan bangsa ini itu adalah campur tangan para ulama, para pastor, para pendeta. Tidak ada golongan apapun kecuali mereka ini bersatu. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tapi kan ini kebiasaan yang unik ini. Anggota DPD atau anggota DPR tidak pernah saya dapat. Hanya KRT saja. Live di dalam mobil kalau mau pergi kantor. Maksudnya apa? Apakah terlalu banyak kuota atau bagaimana? Tidak. Artinya begini, saya memperlihatkan bahwa dengan adanya IT yang begitu perkembangan luar biasa, ya saya setidaknya memberikan informasi bahwa giat-giat hari ini saya hari ini rapat
Oke. MPR Ya, pembahasan ini kan begitu. Saya rapat hari ini dengan kementerian, Oke. BPN, LHK, gitu saya menyampaikan informasi itu. Melalui live Facebook itu ya. Ya, saya juga menyampaikan bahwasanya saya hari ini rapat kinerja bersama Jaksa Agung, Oke. sama Kapolri. Iya, sering-sering saya lihat. Itulah sehingga bisa masyarakat mengikuti perkembangan saya dan saya menunggu feedback daripada masyarakat. Apakah memang ada aspirasi? Ya pasti dia menginbox saya, pasti saya balas. Oh ya pasti. Dan kan? saya memberikan solusi. Oke, ini keren sih karena tidak ada saya anggota DPR begitu baladi. Terus kenapa lagunya harus lagu Turki? Ya. Di dalam mobil itu maksudnya apakah tidak senasional itu kah KRT? Kenapa harus Turki coba Turki? Artinya Apa sih? kalau nuansa Arabian saya membawa itu kan semangat saya besar. Iya. Artinya memang betul-betul saya berjihad fisabilillah sebuah kebenaran untuk masyarakat. Oke. Jadi lagu-lagu Arab, Arabian, Turki. Suka. Saya senang. Terus ini ada sih beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk Kakanda. Ini dari teman-teman ini. Ini dari Muhammad Syafi'i. Tanyakan apa saja prestasinya Bapak selama ini selain anak guru mengaji bukan main prestasi. coba Kak. Kalau berbicara prestasi itu Dinda, selama ini saya kalau prestasi mulai dari pendidikan saya, yang formal ya memang saya sering juara. Saya selalu juara. Dari kelas 1 sampai lulus saya juara. Dan boleh dicek dengan teman-teman saya. Dan bahkan di buku sekolah juga itu. Ini prestasi kalau prestasi dengan dari segi politik yaitu saya mengawal aspirasi itu yang ada. Itu sudah merupakan prestasi. Merupakan itu. Tapi kalau prestasi-prestasi dalam ke depan untuk daerah, kalau saya mau berbicara prestasi ini saya mau membuka diri sebenarnya banyak sebenarnya. Dan mungkin kalian tahu lah, bukan hanya Kota Palu, bukan hanya Donggala, bukan hanya Tojo Una-Una, bukan hanya Lu. Sudahlah, saya punya campur tangan di situ dalam. Nanti cek sendiri saya. Tidak perlu saya membuka diri saya apa yang saya lakukan, ART apa yang dia lakukan, tapi tanya kepala daerahnya apa yang ART lakukan di daerahmu. Waduh, luar biasa. Segini. Ini lagi. Aduh, ini agak berat ini Kak. Karena ada menyinggung gubernur ini. Bagaimana menurut Bapak tentang kebijakan dari Pak Rusdi Mastura selaku gubernur tentang perusahaan daerah yang pakai dana mandiri tanpa APBD? Perusahaan daerah? Bagaimana kebijakan dari Pak Rusdi Mastura selaku gubernur tentang perusahaan daerah yang pakai dana mandiri tanpa APBD? Bagus ini sebenarnya. Sebenarnya memang kebijakan itu lahir kebijakan yang sangat luar biasa. Iya bagus. Tetapi sepanjang pelaksanaan daripada kebijakan itu, peminjaman tanpa APBD tidak merusak sebuah sistem dalam pemerintahan yang ada. Nah, ini yang harus dijaga. Untuk melibatkan pihak-pihak lain pakai bendera itu tidak ada persoalan. Tetapi jangan meninggalkan sesuatu nanti sebuah permasalahan yang ada di belakang hari. Itu aja. Sepanjang bisa diawasi kan? Iya, saya hanya mengingatkan itu. Sepanjang bisa diawasi tidak ada persoalan. Jangan nanti ada persoalan lari semua sudah. Kita mendukung kebijakan itu, bahkan kebijakan itu sangat luar biasa karena tidak mengganggu daripada APBD yang ada, anggaran pemerintah daerah. Justru bagus. Cuma itu lagi-lagi kita menjaga sistemnya harus baik, kinerjanya, pengawasannya harus baik sehingga tidak menimbulkan sesuatu permasalahan di dalam pemerintahan nanti. Gitu. Terus Kak, ini kalau bicara KONI, kenapa Kakak mendukung Kanizar Rahmat? Lalu bawa flyernya banyak sekali. Maksudnya dengan dibuktikan dengan baliho besar itu, billboard besar itu, mendukung Abdurrahman Taha, mendukung Nizar Rahmat. Artinya kenapa masuk di situ juga? Artinya begini. Iya. Saya mendukung, memberikan sebuah support karena saya lihat Kak Nizar punya kemauan untuk merubah ini. Dan mudah-mudahan dengan niat itu yang apa yang telah dipaparkan kepada saya mudah-mudahan terlaksana. Jika memang itu nanti berbalik, ya kan kita bisa menilai.
Dan banyak yang kritik loh itu Kak. ya kalau persoalan itu kritikan ya kita menerima kritikan, dan kritikan itu baik menurut saya baik Harus malah. dan wajib. Dan saya harus wajib kritik karena itu merupakan teguran. Oke. Karena manusia ini tiada yang sempurna, Dinda. Oke, siap. Hidup pun saja tidak ada hidup sendiri, Iya. harus berdampingan. Dan ingin membangun sebuah daerah ini harus semua campur tangan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Tidak bisa. Betul. Baik buruknya kita harus menerima. Oke. Jadi Jadi tidak ada yang salah dengan keputusannya KART mendukung Nizam. Enggak, saya memutuskan mengambil sikap itu karena memang saya lihat dia punya niat, Oke. punya ide-ide, punya inovasi. Ya nanti kita menunggu dari hasil itu. Mudah-mudahan apa yang dia niatkan beliau, Kak Nizar, ya Bismillah. Mudah-mudahan ya. Nah, Insya Allah. Karena KART sendiri menitip harapan besar ke Iya, Nizam. ya sudah. Berarti itulah dengan tanda adanya baleho bahwa saya menitip sesuatu, ada sesuatu di situ. Saya menitip sehingga amanah ini harus betul-betul keumbang. Iya, luar biasa. Tapi kayak ini kita bicara soal kakak punya prestasi, lalu kemudian apa saja yang kakak lakukan di Sulawesi Tengah. Kapan kakak pulang ke daerah untuk membangun daerah ini? Maksudnya dalam tanda kutip untuk menjadi pejabat daerah di sini, menjadi eksekutif, tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Saya Saya rasa entah wali kota. saya rasa insya Allah sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah ada, tetapi belum momentum yang tepat Belum bagi ya, saya. belum ya. Insya Allah mudah-mudahan ada momentum yang tepat. Kalau wali kota sih saya tidak dukung juga. Nah, saya email dah kan. Kalau gubernur boleh lah, wakil gubernur boleh lah. Insya Allah. Tapi kakak punya niat itu enggak? Maksudnya pulang, tidak usah lagi berjual dengan orang-orang Jakarta, pulang membangun daerah kita. Kalau sebagai saya anak putra daerah, tanah kelahiran saya, ya saya harus balik ke depan karena memang saya mengingat. Dan saya hari ini masih memberikan ruang-ruang lah kepada senior dulu. Iya. Silakan, Bismillah. Ya nanti Insya Allah saya akan menyusul. Ada waktunya. Oke, terus Kak dalam rencana ke depan ini kakak setelah dari syuting ini, lalu kemudian ini di Palu agendanya apa sih Kak? Saya lagi dalam rangka reses. Reses Kak? Reses. Bahwasanya saya sudah berjalan beberapa hari dan memang saya berkunjung dalam hal terutama adalah persoalan penanganan COVID. Iya itu. Jadi dengan adanya dana-dana refocusing dan bukan berdampak hanya pada Sulawesi Tengah, tapi seluruh daerah semua itu adalah merupakan kebijakan Presiden melalui Kementerian Keuangan dan Kemendagri bahwa ada 3 aspek yang harus benar-benar diutamakan, yaitu adalah pertama penanganan COVID, yang kedua adalah perbaikan daripada perekonomian masyarakat itu, yang ketiga adalah pengamanan jaringan sosial. Nah, jadi ini 3 aspek betul-betul yang harus dijalankan dulu sebagai kebijakan Presiden dan kami mengawasi. Bahwasanya hari ini pengawasan yang telah saya lakukan di tempat vaksinasi kemarin di Polda, saya melihat bahwasanya dulu orang tidak mau vaksinasi karena hoaks, sekarang orang begitu mau vaksinasi, habis vaksin, malah vaksin yang kekurangan. Jadi hari ini kekurangan vaksin, orang malah mau pilih vaksin. Tapi Kak, ini saya kan kita sudah lama tahu ini Kak. Maksudnya kakak jangan bohongi saya lah. Maksudnya betulkah ada COVID ini? Maksudnya jangan kakak lebih tahu tuh apakah memang ini program pemerintah saja atau betul-betul ada ini COVID ini. Nah, jadi begini deh, kalau sebagai saya temannya kakak ini, maksudnya saya pemilih loh ini. Artinya gini, kalau saya menurut ini bahwasanya memang bukan hanya Indonesia yang berdampak, jadi memang seluruh dunia merasakan dampak-dampak ini. Kalau berbicara COVID ada atau tidak, virus itu ada. Virus ada. Cuma memang virus itu kan namanya virus apa? Influenza saja orang virus. Betul. Virus tetap ada deh. Dan memang virus ini juga kan datangnya dari Allah. Kan menguji. Iya. Dan zaman hari ini adalah zaman sabar. Zaman sabar. Ini harus sabar yang kita hadapi, kesabaran. Gitu. Dan itu berarti ada ini ya? Ada. Tapi kalau kita yakini bahwa virus itu ada deh.
Kalau persoalan Kalau persoalan sudah orang terpapar atau tidak terpapar sudah serahkan kepada Allah. kalau masalah vaksin Kak, ini kan dibilang vaksin ini ada chipnya lah, tidak kan saya takutnya juga, kagak jangan lah, maksudnya saya tuh mau jadi cukongnya Bill Gates lah, jangan lah. Ayolah Kak, maksudnya jujur lah, maksudnya ada nggak ini? Kalau persoalan itu enggak Vaksin lah, ini. enggak Vaksin masuk akal lah itu. Oh kita masalah ya. Ya vaksin kan Saya itu- percaya nih loh Kak, saya percaya. Iya, Kak, ini. betul. Apa saya tidak mau Saya dibohongi? yakin enggak lah. Tidak ya? Cuma jangan vaksin itu dijadikan sebuah prasyarat. Iya. Kayak sertifikat. Oh. Kita kan kalau mau bikin buat tabungan di bank saja kan harus ada KTP, harus ada SIM atau SIM. Kan begitu, KTP atau SIM. Nah, sekarang jangan lagi menjadikan prasyarat. Itu sertifikat enggak bisa sebenarnya. Harusnya Kak ya? Iya, memang Berarti Kakak termasuk orang yang menolak? iyalah, artinya begini. Sertifikat ini jangan dijadikan menjadi sebuah prasyarat administrasi sesuatu. Ada apa itu? Semangat ini. Kan begitu. Iya betul. Betul juga. Orang mau berangkat saya selalu vaksin, orang sudah vaksin, ada apa sebenarnya? Iya, Kalau mau melakukan sebuah identifikasi orang divaksin atau tidak divaksin, itu kan mudah saja. Oke. Kan tinggal begitu. Nah, Ambil KTP-nya kan bisa. ini kan tinggal orang selalu vaksin, barcode-nya ada. Iya betul. Ini jangankan itu, Anda sekarang PCR. Kenapa Kakak coba panggil Anda ini? Maksudnya kalau emosi jangan begitu. Tidak. ini bukan herring ini, bukan herring. Tidak. Tahu siapa Anda? Tidak. Saya harus begitu karena kebiasaan sudah berada posisi sana. Itu kamera Kak, itu kamera Kak. Di Indah ini kalau hari ini vaksin, itu ada barcode. Iya. Anda dinyatakan di situ positif atau negatif, kau mau rubah di situ pun tidak bisa. Ketika kau tiba di bandara, dia barcode barang ini muncul. Kau punya identitas di barcode HP itu, bahwasanya oh ya ini negatif. Jadi semestinya itu saja yang diperlakukan. Tidak perlu lagi kau tanya, Anda sudah sertifikat, Betul. kan begitu. Itu ribet itu Kak. Wah itu mempersulit masyarakat. Jadi ketakutan di masyarakat ini termasuk teman-teman stand up komedi, Lukman bilang nanti lama-lama kita beli putu juga harus kasih lihat vaksin. Iya, makanya saya bilang jangankan itu. Calon anggota DPR, calon PNS, calon presiden, calon wali kota, kepala daerah harus ada sertifikat vaksin. Apakah dijadikan sebuah prasyarat itu vaksin? Bahkan calon pengantin, maksudnya kalau saya mau melamar hari Dulu itu, saya ingat waktu divaksin di sini masih SD kan tidak ada persoalan. tidak ada persoalan, betul. Waktu vaksin cacar, campak, cacar apa segala. Akhirnya sekarang dicampakkan. Kan tidak ada. Tidak. Pada akhirnya dicampakkan orang. Jadi kalau mau melakukan PPKM sebenarnya begini. Wah berat ini mantap ini mantap. Semakin kuat semakin mantap ini. Biar 2 jam deh Bang. Sebenarnya begini. Karantina yang diperlakukan oleh pemerintah ini kan sebuah regulasi yang kurang jelas. Betul. Yang Ini pemerintah mana ini Kak? Ya pemerintah kita, pemerintah pusat. Oh, oke. Ini kebijakan secara nasional. Oke. Sebenarnya yang diperlakukan adalah undang-undang karantina. Kalau undang-undang karantina dilakukan, ingat bahwa kalau mau lakukan sebuah lockdown atau PPKM pembatasan, memberikan waktu orang kerja, memberikan sebuah pembatasan sebuah orang mencari, jual beli, perekonomiannya, rezeki yang ada. Itu kan di pasal berapa, saya agak lupa pasal berapa itu, di karantina itu mengatakan bahwa jangankan manusia yang diberi makan, hewan pun diberikan. Harusnya kalau mengikuti undang-undang karantina. Dan itu wajib. Wajib. Bukan harus, wajib. Wajib. Oke. Wajib. Nah itu. Lalu itu tidak diberlakukan. Tidak diperlakukan. Waduh. Ini kan ada apa sebenarnya? Ini kan perlu memang ada sebuah kehati-hatian lah. Iya. Nah, makanya dari itu hari ini pun orang berangkat juga kayak dipersulit. Bagaimana perekonomian mau baik, pertumbuhan perekonomian itu mau baik kalau begini. Singapura hari ini menganggap bahwa Flu biasa. COVID itu flu biasa. Iya, betul. Harusnya sih begitu. Makanya virus ada. Ya, urusan orang yang terpapar dia mau kembali ke sang halik memang sudah waktunya. Iya. Masya Allah. Betul. Kan begitu. Hakul yakin saja Allah ada di hati ini. Wah. Luar biasa. Ini bagus ini. Berarti tak usah lagi kita terlalu
panjang bicara soal PPKM lalu mengkritik pemerintah. Saya pikir sudah jelas itu. Berarti peraturan pemerintah yang sekarang memang kurang jelas, kan? Iya. Lalu berdampak juga pada daerah. Berdampak sangat. Dengan adanya refocusing dana itu yang 3 aspek saya katakan tadi, penanganan COVID, perbaikan perekonomian masyarakat, jaringan sosial, pengamanan jaringan sosial ini kan yang perlu ini, yang nomor 3 ini yang sangat berbahaya. Ini persoalan kehidupan, persoalan perut. Betul. Nah ini kalau mau adakan lockdown ya beri makan. Kalau orang lapar pasti orang melanggar. Iya. Ya kan tidak mungkin orang lapar bertahan di rumah. Pasti dia kendati melanggar yang penting bisa makan. Betul. Saya sepakat sih Kak. Kakak punya kebudayaan ini luar biasa sekali sih untuk Masya Allah. dari Allah. Cuma Kak, kalau kakak harapannya kakak ini Kak untuk Saraba Channel. Kalau kakak lihat Saraba Channel yang sekarang ya lagi mengundang-undang pejabat-pejabat lah, dan saya berterima kasih kakak bisa hadir juga. Iya, kalau saya melihat bahwa harapan saya bahwa ini adalah sangat baik dan saya sangat mengapresiasi bahwa ini adalah sebuah media fasilitas yang bisa memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat baik milenial, tokoh-tokoh muda, apalagi di bagian politik, bukan hanya politik tapi sosial. Begitu banyak aspek yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa memang kita butuh media-media seperti Adinda lakukan ini, ya tinggal bagaimana keinginan-keinginan ke depan, jangan mundur, jangan calling down, tetap maju dan disponsori. Ya berikhtiar. Sponsor ya itu urusan sponsor sebenarnya mudah Dinda. Tidak ada susahnya sebenarnya. Iya betul. Asal ada kemauan pasti dapat. Iya, saya mau sih disponsori. Iya, insya Allah. Kak, kalau masalah kritik apa sih yang perlu diperbarui? Kan kakak DPD ini legislatif pasti bisa mengkritik. Apa sih yang bisa dikritik dari Saraba Channel selain AC-nya? AC-nya yang panas kan. Sudah banyak yang kritik itu. Kalau kakak mau belikan ya. Kalau saya melihat bahwasanya hari ini ya persoalan tempat itu aja. Tempatnya. Kalau tempatnya sudah maksimal, saya yakin ini akan lebih besar dan lebih baik dan menjadi sebuah media, sebuah pion yang bisa memberikan pencerahan baik berdemokrasi, aspek-aspek sosial, aspek kesehatan. Anda kan bisa mengundang. Nah, itu bisa menjadi sebuah pencerahan, memberikan ilmu kepada masyarakat. Betul. Ini perlu, ini sangat perlu hari ini. Berarti tempat saja kayak. Berarti tinggal setelah dari ini mungkin kita sama-sama cek ruko di mana bagus. Insyaallah. Tapi Kak, terima kasih sekali nih Kak. Sudah mau hadir di Saraba Channel. Satu lagi pertanyaan ini ada. Sebelum kita tutup, ini dari Haidar Alatas. Dia bilang, Assalamualaikum. Apakah Bapak bisa mengaji di sela-sela tugas DPD RI? Bolehkah Bapak mengaji cukup sedikit saja? Saya hanya melihat tagline Bapak, anak guru mengaji menuju Senayan. Dan itu membuat penasaran. Maaf sebesar-besarnya kalau kurang berkenan. Jadi maksudnya ini Haidar mau buktikan apakah anak guru mengaji itu hanya sebuah tagline atau anak guru mengaji betul-betul bisa mengaji. Bisa mengaji bisa. Ini challenge ini. Bisa. Oh, ada Al-Quran di HP kan? Oh, tidak perlu. Oh, ini sudah pasti, maksudnya tidak mungkin berdownload Al-Quran. Saya pun dalam rapat, sebelum rapat, setelah sholat subuh, saya pasti mengaji sebelum ke kantor, insya Allah. Iya, kalau surat apa Kak? Yang paling kakak suka? Surat Yusuf pasti, karena kakak kan ganteng toh. Masya Allah. Iya kan? Apa surat apa Kak? Kegemarannya Kakak? Jangan Al-Qiyamah Kak. Kenapa Dinda? Al-Qiyamah. Jangan Kak, jangan. Yang Ar-Rahman bagus itu. Ar-Rahman. Kita mau lihat ini, apakah sang legislator ini bisa betul mengaji atau cuma anaknya guru mengaji? Apa ada juga orang begitu Kak? Anaknya imam tapi tidak bisa sholat. Masa? Ada juga orang gitu kan? Banyak. Tidak tahu sholat. Banyak yang terjadi ya? Banyak yang terjadi Kak. Ini mau dibuktikan ini. Gitu. Kapan lagi nih anggota DPD kita suruh mengaji Pak? Aduh, Masya Allah. Tunggu, beliau lagi cari-cari surat. Jangan surat cinta untuk Starla. Ujian masuk SMP. Kenapa Dinda? Kayak ujian mau masuk SMP kan. Luar biasa. Sabar. Saya mau cari ayat malam hari. Wah. Masya Allah.
Oke, silakan. Ini legislator anak guru mengaji mencoba mengaji. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassala'i wattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmus sagir. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Wal yanzur al-insan mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala rajulin laqadir. Yawman tublas sarair. Wa ma lahu min quwwati wa lan nasir. Was-samaa'i sadirat wal ardi sadisat. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil has. Innahum yakiduna qaida wa akidu qaida wa mahlil kafirina minhum waida. Sadaqallahu nabiyul ladzi. Ini luar biasa nih. Ini sudah terbukti bahwa anak guru mengaji bukan hanya bisa menjadi legislator tapi juga bisa mengaji. Ini bukan hanya jualan agama, karena ada orang begitu kan Kak? Ada juga orang yang misalnya dia anak guru guru mengaji tapi tidak tahu mengaji. Ada anak imam tapi tidak bisa imam. Ini sudah dibuktikan oleh Kakanda ART bahwa beliau anak guru mengaji dan bisa mengaji. Terima kasih Kak, sehat-sehat selalu. Kita menunggu, makasih. kita menunggu Kakak bisa pulang ke daerah ini membangun daerah. Tapi kalau wali kota jangan saya tetap. Insyaallah. Oke, kita Kak. saling support. Saling support, siap. Terima kasih sudah menyaksikan Saraba Channel ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saraba Channel. Saraba dulu dong. Masya Allah. Jadi bukan hanya support di suatu momen, tapi harus mensupport sebuah tempat. Itu belum dikasih.